Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pesinetron cantik Clara Bernadette dan sang suami. Pasalnya, setelah resmi menikah pada tahun 2021 lalu, pasangan ini baru saja merayakan anniversary yang pertama. Sama-sama mempunyai hobi traveling, membuat rumah tangga mereka menjadi lebih berwarna. Lantas bagaimana cara Clara Bernadette dan sang suami dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan mengurus rumah tangga? Merasakan yang pastinya ada tanggung jawab baru ya sebagai istri gitu kan, karena kan ya hidup berdua gitu, punya tanggung jawab baru, terus menjalankan komitmen yang seumur hidup gitu. So far sih aku sangat menikmati sekali pernikahan ini gitu, dan aku terus akan menikmati sih, maksudnya apapun dimanapun ke depannya aku akan menikmati apapun ke depannya. Dan yang aku happy juga karena kan ya pasangan aku juga, kita tuh sama-sama punya hobi yang sama. Kita punya hobi yang sama-sama suka traveling, sama-sama suka exploring gitu. Jadi happy sih aku punya dapet pasangan yang hobi yang sama. Jadi emang kenapa alasan kita milih di Magelang, karena sebenarnya aku sama suami itu sama-sama dari Jawa. Gitu, kita ada keturunan Jawanya, dan kita tuh pengen banget buat konsep pernikahan ya culture banget sebenarnya, culture tapi ada touch of modernnya juga gitu. Dan the reason kita milih, dan itu adalah alasan kita milih di Amanjiwo. Kalau bisa dilihat sendiri kan Amanjiwo itu kan gedungnya sangat culture banget, dia juga private juga, terus pemandangannya juga langsung Borobudur, jadi tuh nuansa yang mau kita bawa di pernikahan kita dapat banget ya. Dan dari segi busana yang kita pilih, terus dari segi merchandise, dari segi konsep pernikahannya pun juga kita melakukan adat Jawa. Aku ada siraman waktu itu, dia juga ada siraman, terus pakaian kita juga ada bordir-bordirnya tuh, dikasih bordir batik budaya Indonesia yang ada artinya juga gitu. Kita happy sih untuk memilih di situ, dan dengan desainer dan semua orang-orang yang terlibat itu sangat mendukung konsep kita lah. Jadi Mama itu gimana? Itu sih emang sebenarnya kan aku udah kenal dia sebelumnya udah lumayan setahunan. Jadi dia udah tahu latar belakang aku juga, dan aku juga udah tahu kerjaan dia. Kalau dari schedule sih sebenarnya kita sama-sama punya schedule yang lumayan random, lumayan spontan gitu. Kadang-kadang dia punya panggilan pekerjaan di luar kota atau luar negeri, dan aku pun juga tiba-tiba ada panggilan syuting di luar kota atau luar negeri. Jadi kita sama-sama saling mengerti aja sih, dan toleransi untuk schedule, karena sama-sama kita anaknya spontan semua gitu, dari schedule dan semuanya. Hobinya apa? Kita suka traveling, suka explore ke tempat-tempat yang belum kita pernah kunjungin. Kita suka explore hal-hal yang belum pernah kita lakuin. Contohnya waktu itu buat pernikahan kita, ini menariknya tuh kita sampai buat pottery, kita ngikutin pottery kelas gitu. Karena salah satu merchandise kita tuh kita tuh ngasih mug yang personalized, kita buat sendiri sebenarnya. Tapi nggak sebanyak itu kita buat ya. Jadi kita sempat belajar pottery kelas, terus kita kasih ke orang pottery kelasnya, kita mau mug yang seperti ini dengan cat yang seperti ini. Akhirnya mereka yang buatin, mereka yang lanjutin, tapi hasil dari buatan kita gitu. Seperti apa? Me time sih menurut aku dengan ketemu di rumah tuh udah me time ya, udah quality time banget buat kita berdua sih, dengan schedule yang lumayan sama-sama padat gitu. Ketemu di rumah, ngobrol, dan ya nonton, ngopi, apapun yang kita lakuin berdua tuh kayaknya udah me time, udah quality time buat kita berdua. Pasangan selebriti muda Adipati Dolken dan Chanty Tahril kini sedang berbahagia menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Pasalnya di bulan Desember mendatang, Chanty Tahril akan melahirkan buah hatinya bersama Adipati Dolken. Pemain film Teman Tapi Menikah itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengikuti beberapa kelas untuk mengurus bayi. Ia juga mengungkapkan bahwa anak pertamanya tersebut berjenis kelamin perempuan.
Lantas sejauh mana persiapan Adipati Dolken untuk menyandang status sebagai seorang ayah? Mau 8 di jalan ke 9. Mungkin persiapannya apa ya berarti Desember. Udah ketahuan Udah perempuan. Ya, gini ya nggak tahu ya maksudnya bener apa kan nanti di endingnya seperti apa, pas akhirnya seperti apa. Tapi sesuai dari apa sih namanya? USG. USG-nya dia perempuan. Gimana mau jadi seorang ayah? Ada perubahan Persiapan nggak ada ya, maksudnya gue ngebiarin ini jadi hal yang nature aja gitu, maksudnya yang natural gitu. Gue nggak mau diada-adain gue harus seperti ini, gue harus seperti itu. Maksudnya, tapi gue belajar, gue mengikuti beberapa proses supaya gue paham lah nanti di saat dia keluar tuh akan seperti apa gitu. Cuman gue nggak mau memframe diri gue tuh menjadi bapak yang nanti akan seperti apa gitu. Tapi gimana? Iya, ya itu sampai sekarang tetap masih ada di kepala gue. Maksudnya gue tiba-tiba gue udah mau punya anak gitu, jadi bapak bentar lagi ya gitu, kayak bisa nggak ya gue gitu sih. Maksudnya kayak mempertanyakan hal-hal yang baru lah di hidup gue gitu. Maksudnya kayak apakah gue mampu, apakah gue siap, apakah gue bisa jadi bapak yang baik lah buat anak gue nanti gitu kan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu keluar lah. Ada ketakutan, kekhawatiran atau kayak gimana sih? Ada lah, maksudnya ini kan hal baru ya. Maksudnya gue cuma pernah ngeliat teman-teman gue punya anak, kakak gue punya anak gitu, tapi ini ada di gue sekarang. Takut ada lah, maksudnya banyak hal yang emang membuat gue jadi kayak lebih merenung gitu sih. Ya udah maunya Cantik juga sih waktu itu, emang gue harus latihan cara megang bayi yang benar, mandiin bayi, terus gimana caranya apa ya bisa ngebuat bayi itu nyaman nanti lah kalau menurut gue gitu. Ya pakai latihan. Protektif gak sih sama kakak sendiri? Hah? Protektif gak sih jadinya nih? Sama apa? Istri hamil 8 bulan kan aktivitas hamil 2 atau malah harus banyak aktivitas biar nanti lahirannya lancar. Oh, gue nya protektif apa enggak? Enggak sih, gue tahu lah, Cantik tahu yang terbaik buat badan dia seperti apa gitu ya. Tapi gue nggak ngelarang dia harus, ya kamu di rumah aja, kamu gitu kayak enggak. Maksudnya emang suka-suka dia aja, dia mau kerja, dia masih mau jalan-jalan atau mau ngapain segala macam, nggak apa-apa. Dan emang karena di kamar gue tuh di lantai 3 gitu ya. Jadi dari bawah ke lantai 3 kan dia selalu jalan tuh, dan katanya itu bagus gitu. Jadi ya selama dia hati-hati dan dia tahu apa yang dilakuin ya buat gue nggak masalah sih. Kita sih pengennya normal ya, maksudnya sampai sekarang rencana tetap normal, tapi nggak tahu nanti di ending akan kayak gimana kan kita nggak tahu. Persiapan nama mungkin atau kamar jadi udah mulai lancar lagi, anak perempuan kan biasa anak perempuan yang paling saya gitu. Ada sih barang-barang bayi udah kita siapin segala macam. Nama juga udah kita siapin, tapi belum boleh kita kasih tahu dulu. Belum. Gue takut dimarahin sama Cantik. Kisi-kisi. Yang pasti ada nama belakang gue ya, bukan Dolken tapi Gus Majinya. Ya. Ini saya akan menggunakan babysitter nggak untuk merawat anak, apa mau sendiri? Kita akan nyoba sendiri dulu sih, maksudnya semampu kita dulu, apakah kita sanggup apa enggak. Maksudnya, karena kan siapa tahu ternyata anaknya nggak nyusahin gitu, maksudnya nggak yang setiap hari, setiap jam berapa bangun gitu segala macam. Kalau emang kita sanggup, kita jalanin dulu. Kedepannya kita lihat nanti kita obrolin. Maksudnya, yang pasti di bulan November dan Desember gue udah mulai ngerem sih. Maksudnya kalau gue ada syuting gue nggak mau keluar kota, karena kan takut tiba-tiba kan. Terus ya intinya kalau syuting nggak apa-apa, tapi gue tahu kapan gue harus berhenti gitu, supaya gue bisa standby nanti sama Cantik gitu. Belum ada sih. Kalau nanyanya ke gue mungkin gue nggak bisa jawab itu kali ya. Mungkin harus nanya ke Cantik kali ya, atau ke teman-teman sekitar gue gitu. Gue berubah atau enggak, apakah gue jadi diem atau gimana gitu. Tapi gimana pengen punya anak perempuan, emang kita keinginan atau bebas aja atau gimana sih? Enggak sih, emang terserah aja, bisa dapetnya. Tapi takut gak sih kalau anak perempuan katanya cinta pertamanya bapaknya, jadi bapaknya harus ekstra bener ngejaga atau gimana gak sih? Sejujurnya gue belum tahu gue akan jadi bapak seperti apa nantinya. Tapi yang pasti gue akan berusaha nggak mau terlalu ngekang atau segala macam, nggak mau. Maksudnya tetap apa mau anak gue nanti waktu dia mulai besar ya itu yang terbaik buat gue. Deg-degan gak atau excited?
Nama cinta Penelope sudah lama redup sejak dirinya tak aktif lagi di dunia hiburan. Diketahui sudah 5 tahun cinta Penelope mengidap sakit kanker rahim. Setelah menjalani berbagai perawatan, cinta Penelope dinyatakan sembuh dari penyakitnya tersebut. Kendati demikian, wanita berumur 38 tahun itu belum bisa bernafas lega. Pasalnya setelah dinyatakan sembuh dari kanker rahim, cinta Penelope divonis mengidap tumor di pankreas. Lantas bagaimana kondisi kesehatan cinta Penelope saat ini? Dan benarkah penyakit yang ia derita menjadi penghalang untuk menjalani program bayi tabung? Misalnya untuk di sekitaran rahim sih sebenarnya udah nggak ada gitu kan, cuman ya dari hasilnya kemarin terakhir itu ada tumor markernya tuh di pankreas. Nah kebetulan 3 hari ini aku lagi benar-benar kayak agak lemas, dan kita bisa lihat dari mata aku juga udah mulai dry. Sebenarnya mami this morning sick, right? Dari pagi aku sakit, maka juga tadi aku telat juga gitu. Terus insya Allah besok pagi kita udah janjian sama 2 dokter di 2 rumah sakit. Ini Kak, pankreasnya. Karena tumor markernya itu ada di pankreas gitu. Ada berapa ya? Takut teman-teman kan jadi kalau nggak salah aku tuh secara esogelnya itu di 13,5, terus di CA 19.9-nya itu 32. Lihat nggak usah. Belum tahu progresnya apa, cuman tadi aku sempat telepon sama dokter aku tadi baru pas on the way kesini telepon sama dokter, karena memang dokter aku yang di Singapura kaget karena aku mau bayi tabung, tapi sementara aku punya mayoma yang cukup besar dan itu mau diangkat. Jadi kemarin tuh aku merasa kayak perut aku sakit di bagian atas ini, aku pikir emah atau apa gitu kan, tapi kok badan kok gampang lemes, rebutan, capek terus gitu. Terus nggak bisa tidur, punggung aku nih yang di tengah tulang lumba-lumbanya itu kayak sakit banget, kayak kayu gitu rasanya gitu. Apa masuk angin, aku diem-diemin aja kan. Tadi pagi mual-mual, aku bilang sama suami, aku bilang sama asisten aku bilang kalau aku mual ya makan nggak bisa. Kemudian telepon dokterku, kata dokterku kan kamu udah tahu kalau tumor marker kamu ada di pankreas. Pankreas itu yaitu kamu mual, tulang belakang sakit, perut yang bagian atas itu sakit, bukan di lambungnya, bukan di dada, tapi di atasnya sakit. Kemudian aku suruh nemuin dokter gastrologi, spesialis gastrologi besok di daerah Jakarta sama dokter ahli penyakit dalam di daerah sana, beda rumah sakit cuma daerah sana. Ya kalau bayi tabung kemarin tuh kita kan udah diambil ya, telurnya udah diambil, tapi sekarang lagi di freeze dulu ya actually. The two babies now still in freeze, right? Dia frozen sekarang. Beku. Ya dia dibekuin dulu karena aku pengen pulang ke Indonesia dulu tadinya. Dan akhirnya insya Allah Maret mau bayi tabung dilanjutin. Cuman karena kondisi akunya nggak memungkinkan untuk sekarang ini, dokter minta untuk kalau emang ada mayoma atau kista yang besar di atas 5 ya kita harus angkat dulu, karena itu juga nggak akan berhasil bayi tabungnya karena dia bisa jadi racun. Dan pankreas aku sama, jadi aku tuh di hasil yang kemarin kan boleh aku liatin hasil yang kemarin itu ada di pankreas, ada di sedikit di tumor markernya, dan juga ada autoimun. Jadi lengkap ya, alhamdulillah ya Allah ngasihnya nikmat banget. Nah jadi itu harus distabilin dulu, dokter yang minta gitu harus distabilin dulu. Mungkin 6 bulan ke depan baru aku bisa injek anak insya Allah kalau Tahun gitu. 10 tahun boleh. Oh boleh 10 tahun. Nah itu gimana? Sudah ya berarti? Udah di froze itu Ashku can be egg until more than 2 years to froze. Yes. I think yes. Ya dokter say it's more than 10. Ya. Boleh kok kalau misalnya ada yang ada yang masih fresh gitu kan, terus bisa diambil ya aman-aman aja, bisa diberi kan. Kalau ditutup itu cuma boleh 2 telur dimasukin. Setelah 2 telur baru hilang lagi. Tapi Oke. Tapi support suami sendiri gimana ngedampingin lo? Banyak banget penyakitnya tadi yang banyak yang lo jelasin itu. Suami sendiri. Mommy sick. Is it okay if mommy have disease something like that? It's come from Allah. We can do nothing.
Ya. Just Oke. we have to survive somehow. Ah, We have to tahun gitu. 10 tahun Oh boleh 10 tahun. Nah itu gimana? Sudah ya berarti? udah di froze itu di Ashton can be egg until more than 2 years to froze. Yes. I think yes. Ya dokter say it's more than 10. Ya. Boleh kok kalau misalnya ada yang apa namanya ada yang masih fresh gitu kan terus bisa diambil ya aman-aman aja gitu bisa diberikan kalau ditutup itu cuma boleh 2 telur dimasukin. Setelah 2 telur baru hilang lagi. Tapi oke. Tapi support suami sendiri gimana ngedampingin lo banyak banget penyakitnya tadi yang banyak yang lo jelasin itu. How Suami about sendiri. you, Mommy? Is it okay? Mommy see? Is it okay if mommy have disease something like that? It's come from Allah. We can do nothing. Yeah. Just Okay. we have to survive somehow. Ah, We have to fight for it.